bahwa jamak ketika sholat hukum asalnya dilarang. Kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa hukum jamak takdim, diperbolehkan ataukah tidak. Ada 4 pendapat berkaitan dengan masalah jamak ketika safar. Lalu dari 4 pendapat ini, pendapat mana yang paling kuat? Namun jamaah, jika kita ditanya mana yang lebih baik, takdim atau takhir? Bismillahirrahmanirrahim. Yang disepakati keabsahannya, Nabi SAW kalau beliau melakukan perjalanan dimulai sebelum duhur, maka beliau melakukan jamak takhir. Salat duhurnya diakhirkan, lalu jamak di waktu asar. Tapi kalau beliau melalui safar setelah duhur, maka beliau salat duhur saja, lalu melakukan perjalanan, dan nanti asarnya dikerjakan di tempat yang lain. Artinya beliau tidak jamak takdim. Beliau tidak jamak takdim. Hadisnya Bukhari Muslim, sahih. Dah? Sementara 2 hadis tambahannya, hadis riwayat Hakim dan riwayat Abu Nuaim dalam Mustakhraj Muslim, 2 hadis tambahannya menyebutkan Nabi SAW ketika mau melakukan perjalanan setelah zuhur, maka beliau salat zuhur, asar baru berangkat. Sehingga beliau melakukan jamak apa? Takdim. Beliau melakukan jamak takdim. Insyaallah sampai di sini paham? Namun 2 hadis ini, 2 yang terakhir ini diperselisihkan oleh ulama apakah itu sahih atau tidak. Berangkat dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa hukum jamak takdim, diperbolehkan ataukah tidak. Sekarang kita akan sebutkan khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Para ulama menjelaskan tentang perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah jamak ketika sholat. Pendapat yang pertama, bahwa jamak ketika sholat hukum asalnya dilarang kecuali yang ada dalilnya. Saya ulang, pada asalnya jamak sholat hukumnya nggak boleh kecuali yang ada dalilnya. Dan yang sahih berkaitan dengan jamak sholat hanya menurut pendapat pertama ini, hanya 1 ketika wukuf di Arafah, jamak takdim duhur dan asar. Yang kedua, ketika mabit di Muzdalifah, jamak takhir maghrib dengan isya. Dah? Selain itu tidak ada jamak. Inilah mazhab yang ma'ruf dalam pendapat yang ma'ruf dalam mazhab Hanafiyah. Pendapat yang ma'ruf dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah tidak ada jamak selain jamak ketika Arafah dan jamak ketika Muzdalifah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, diperbolehkan untuk melakukan jamak duhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir dengan uzur safar. Dengan uzur safar. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Kita ulang ya. Pendapat yang kedua, diperbolehkan melakukan jamak duhur asar maghrib isya, baik takdim maupun takhir karena uzur safar. Ini pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Kita beralih ke pendapat yang ketiga, bahwa jamak hanya boleh dilakukan ketika sedang mengalami safar yang sulit. Ketika mengalami safar, melakukan safar yang sulit. Misalnya repot, terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak aktivitas ketika safar, atau dia harus menghadapi tantangan di perjalanan yang berat. Khusus untuk yang seperti ini baru boleh jamak. Dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Wa huwal masyhuru an Malikin fi riwayati Ibnu Qasim. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Malik menurut riwayat Ibnu Qasim. Abdurrahman Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik yang belajar dari Imam Malik selama belasan tahun, berasal dari Mesir, kemudian
melakukan mulazamah, nempel terus dengan Imam Malik selama belasan tahun. Maka setelah pulang dari Mesir, Abdurrahman Ibn Qasim ini banyak menyebarkan mazhab Imam Malik, sehingga mazhab Malikiyah menyebar di daerah Afrika, benua Afrika bagian utara, Mesir ke barat, Mesir, kemudian mana lagi, Aljazair, Maroko, dan kanan kirinya itu termasuk Mauritania, itu rata-rata mazhabnya adalah Malikiyah. Nah, dan setelah datangnya Imam Asy-Syafi'i, barulah kemudian ada pengaruh mazhab Syafi'iyah di Mesir, dan justru sekarang lebih dominan Syafi'iyah dibandingkan Malikiyah untuk di Mesir. Tapi untuk Maroko, Mauritania lebih dominan mazhab Malikiyah. Baik, selanjutnya pendapat yang keempat, diperbolehkan jamak takhir tapi dilarang jamak takdim. Diperbolehkan jamak takhir tapi dilarang jamak takdim. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Ibnu Hazm dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik, sehingga kita bisa mengenal ada 4 pendapat berkaitan dengan masalah jamak ketika safar. Pertama, hanya boleh ketika Arafah dan Musdalifah saja waktu haji. Selain itu nggak boleh. Ini pendapatnya siapa? Hanafiyah. Yang kedua, boleh jamak takdim maupun takhir hanya dengan alasan safar, baik safarnya berat maupun safar ringan. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Yang ketiga, boleh jamak jika safarnya berat. Ini pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur. Dan yang keempat, hanya boleh jamak takdim saja, tidak boleh takhir. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, dan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik, ada berapa jadi? 4 pendapat. Lalu dari 4 pendapat ini, pendapat mana yang paling kuat? Pertama, untuk mazhab Hanafi kita bisa nyatakan pendapatnya dhaif. Pendapat ini dhaif karena membatasi jamak hanya boleh ketika Arafah dan Muzdalifah. Ini tidak sejalan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan Nabi SAW melakukan jamak bahkan ketika beliau tidak sedang safar. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Nabi SAW pernah menjamak duhur, asar, maghrib dan isya di Madinah dalam situasi bukan karena genting, bukan karena takut, dan juga tidak karena hujan. Berarti ada jamak yang lain selain di Muzdalifah dan Arafah. Kemudian pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur bahwa jamak hanya boleh dilakukan ketika safar berat. Ini juga pendapat yang kurang kuat karena kenyataannya Rasulullah SAW sudah melakukan jamak dalam safar-safar beliau sebagaimana keterangan Anas, tanpa membedakan antara safar berat maupun ringan. Lalu pendapat yang mengatakan hanya boleh jamak takhir saja, namun tidak boleh takdim, ini juga kurang kuat karena Nabi SAW pernah melakukan jamak takdim ketika di Arafah. Rasulullah SAW ketika di Arafah beliau salat duhur dan asar dengan jamak takdim. Maka insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa jamak boleh dilakukan dengan uzur safar, baik safar berat maupun safar biasa, baik takdim maupun takhir. Wallahu a'lam. Nah, namun jamaah, jika kita ditanya mana yang lebih baik, takdim atau takhir? Mana yang lebih baik, takdim atau takhir? Nah, tergantung kondisi, tergantung kebutuhan. Jika takdim lebih ringan bagi musafir, silakan takdim. Tapi kalau takhir lebih ringan bagi musafir, silakan takhir. Tergantung kebutuhan. Sudah? Hanya saja begini. Pilihan yang pertama, jika takdim tidak bisa sempurna, tapi takhir bisa sempurna, maka harus takhir.
Misalnya kalau jamak takdim di atas kendaraan, jelas nggak bisa sempurna, nggak bisa rukuk sujud dengan sempurna, maka jangan lakukan takdim, lakukanlah takhir. Yang kedua, jika takdim lebih mudah daripada takhir, sehingga ketika dia singgah di sebuah masjid waktu duhur, nanti kalau masuk asar belum tentu dapat rest area, belum tentu dapat tempat untuk sholat, maka takdim lebih baik daripada takhir. Yang ketiga, jika takdim dan takhir sama saja, saya bisa singgah di sepanjang masjid dimanapun yang ada di sini, maka prediksi kita misalnya jamak takdim bisa, jamak takhir bisa, dan dua-duanya gampang. Misalnya ya, Anda melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, tinggalnya di Jogja, berarti Surabaya safar, Jakarta safar. Pesawat berangkat jam 1, berarti di Surabaya sudah lewat duhur. Pesawat landing jam 2:30, berarti di Jakarta belum masuk asar. Kita orang Jogja, di Surabaya safar, di Jakarta safar. Mau jamak takdim oke, jamak takhir oke. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal, takdim atau takhir? Hatil jawab ma'al hujjah. Takdim atau takhir? Ya, ada kaidah al-khuruju minal khilaf afdal, keluar dari perbedaan pendapat itu diutamakan. Kalau kita jamak takdim, ada sebagian ulama yang melarang, tapi kalau kita jamak takhir, hampir semua ulama membolehkan. Maka lebih baik kita melakukan amalan yang diperbolehkan oleh seluruh ulama, sehingga kita berada di posisi paling aman. Itu yang dimaksud khuruj minal khilaf. Ya meskipun kita berkeyakinan jamak takdim boleh kok Pak, iya, tapi ada sebagian ulama yang melarang. Kalau Anda jamak takdim dimarahi sama ulama yang melarang. Nah, daripada ada yang memarahi, lebih baik taruh di belakang, nggak ada yang memarahi. Maka wallahu alam, jamak takhir lebih afdal. Penjelasannya seperti ini.